Awal yang ceria, di sebuah desa kecil yang terpencil, dikelilingi oleh hutan lebat dan suara alam yang tenang, terdapat dua remaja yang saling jatuh cinta, Dika dan Sari. Dika, seorang pemuda dengan rambut hitam berantakan dan senyuman cerah, adalah sosok yang dikenal ramah di kalangan teman-temannya. Sari, gadis berambut panjang dan bermata coklat, memiliki kepribadian manis dan lembut. Mereka berdua adalah siswa SMA di sekolah yang sama dan sering menghabiskan waktu bersama di teras rumah Sari yang tua dan megah. Rumah Sari adalah peninggalan neneknya, sebuah bangunan yang berdiri kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Dindingnya yang terbuat dari kayu dan atap genteng berwarna merah memberi kesan klasik, sementara halaman depan yang luas dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni menambah keindahan rumah tersebut. Namun, di balik keindahannya, ada aura misterius yang sering membuat orang merasa sedikit canggung saat berada di sana. Suatu sore yang cerah, saat matahari mulai terbenam dan langit berwarna oranye keemasan, Dika dan Sari duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Mereka mengobrol tentang sekolah, teman-teman, dan rencana akhir pekan. Dika, yang suka menciptakan suasana ceria, tiba-tiba teringat tentang permainan tradisional yang pernah dia dengar dari teman-temannya. Sari, gimana kalau kita main jelangkung malam ini? Tawar Dika dengan semangat. Sari tertegun sejenak. Jelangkung, itu permainan yang menyeramkan, Dika. Aku tidak yakin, jawabnya, sedikit ragu. Come on, itu hanya permainan. Kita tidak perlu takut. Lagi pula, kita tidak sendirian. Kita bisa melakukannya berdua, Dika meyakinkan dengan senyum nakal. Dan, siapa tahu, kita bisa mendapatkan pengalaman seru. Mendengar perkataan Dika, Sari mulai merasa tertarik. Dia teringat cerita-cerita seram yang pernah dia dengar tentang jelangkung, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Baiklah, tapi kita harus berhati-hati, ucapnya dengan nada setengah ragu. Sore itu, mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Dika mengumpulkan alat-alat yang diperlukan, papan jelangkung, lilin, dan pena. Sari membantu dengan menyiapkan suasana, menata ruangan agar terlihat misterius dengan lampu yang redup. Hatinya berdebar-debar, tetapi dia berusaha menenangkan diri. Saat malam tiba, suasana di luar rumah menjadi gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi jalan setapak di depan rumah. Dika dan Sari duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi oleh lilin yang menyala. Dika menyalakan lilin satu persatu, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Sari merasa suasana semakin tegang, tetapi Dika tampak sangat antusias. Siap, Sari? Tanya Dika sambil tersenyum lebar. Sari mengangguk, meskipun jantungnya berdegup kencang. Aku siap, tapi ingat, kita hanya bermain, bukan benar-benar memanggil arwah. Dika mengangguk, tetapi senyum di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata itu. Mereka mulai membaca mantra yang Dika dapatkan dari internet. Suara Dika yang tegas menggema di ruangan sepi, dan Sari mencoba menahan rasa takutnya. Tiba-tiba, saat mereka memanggil arwah, pintu belakang rumah terbuka sendiri dengan suara berderik. Suasana menjadi mencekam. Sari langsung menoleh ke arah pintu, matanya membesar ketakutan. Dika, lihat, serunya. Dika menoleh, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Mungkin angin, tidak ada yang perlu ditakutkan, katanya sambil tersenyum, meskipun dia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Mereka melanjutkan permainan, tetapi Sari merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara halus mulai terdengar di sekitar mereka, dan bayangan seolah bergerak di sudut matanya. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasinya, tetapi ketakutannya semakin dalam. Setelah beberapa saat, mereka menyelesaikan permainan dan memadamkan lilin. Dika tertawa, berusaha mengalihkan perhatian Sari. Kita berhasil, itu menyenangkan, bukan? Sari hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya, dia merasa tidak nyaman. Mungkin kita sebaiknya tidak melakukan ini lagi, ucapnya pelan. Dika mengabaikan kata-katanya dan berjanji bahwa mereka akan bersenang-senang lagi di lain waktu. Namun, saat mereka beranjak keluar dari rumah,
Sari merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan malam. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan permainan jelangkung dan keanehan yang terjadi. Dia merasa seolah-olah sesuatu telah terbangun, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia melihat keluar jendela, bulan bersinar terang, tetapi bayangan di luar tampak lebih gelap dari biasanya. Dengan perasaan campur aduk antara rasa penasaran dan ketakutan, Sari menutup matanya, berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Namun, jauh di dalam hatinya, dia merasa bahwa malam itu baru saja menjadi awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Permainan dimulai. Malam itu terhampar gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang bersinar lembut. Dika dan Sari duduk berhadapan di lantai ruang tamu rumah Sari, di mana lilin-lilin kecil menyala dengan nyala yang bergetar. Suasana terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk bangkit dari kegelapan. Dika sudah menyiapkan semua alat yang diperlukan untuk bermain jelangkung, papan, pensil, dan lilin. Baiklah, kita mulai ya, kata Dika dengan nada percaya diri, berusaha menutupi rasa tegang yang mulai menjalar di tubuhnya. Dia mengambil papan jelangkung yang terbuat dari kayu, lalu meletakkannya di antara mereka. Ingat, kita harus fokus dan tidak boleh takut. Sari mengangguk, meskipun hatinya berdebar-debar. Dia merasakan hawa dingin yang aneh menghampiri, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Oke, kita harus memanggilnya dengan hormat, Sari mengingatkan, teringat pada nasihat yang pernah dia dengar. Dika tersenyum dan mulai membaca mantra yang dia temukan di internet, suaranya bergema lembut di ruangan yang sunyi. Arwah yang terjebak, kami memanggilmu, suara Dika menggema, tetapi di dalam hatinya, dia mulai merasakan kegelisahan. Setelah beberapa saat, mereka menunggu dengan penuh harap dan rasa takut. Tiba-tiba, lilin di sebelah Sari padam tanpa alasan yang jelas. Dika, lilinnya mati, teriak Sari, matanya membelalak. Tenang, Sari, mungkin angin, jawab Dika, meskipun dia sendiri merasa ada yang tidak beres. Dia segera menyalakan ulang lilin itu, tetapi saat dia melakukannya, suara ketukan terdengar dari arah jendela. Suara itu seperti ketukan lembut, tetapi cukup untuk membuat jantung Sari berdegup kencang. Dika, aku tidak suka ini, keluh Sari, suaranya bergetar. Kita seharusnya tidak melakukan ini. Cemon, Sari, kita belum selesai. Kita hanya perlu memanggilnya sekali lagi, Dika berkata, berusaha menenangkan Sari. Dia bertekad untuk tidak terlihat takut di hadapan Sari. Sekali lagi, dan kita akan lihat. Jika tidak ada yang terjadi, kita berhenti. Sari menelan ludah, tetapi dia mengangguk. Dika kembali membaca mantra, kali ini dengan nada lebih tegas. Arwah yang terjebak, kami memanggilmu, jika ada yang mendengar, tolong tunjukkan tanda, ucapnya. Setelah beberapa saat, suasana menjadi hening. Hanya ada suara lilin yang menyala dan detak jantung Sari yang semakin cepat. Tiba-tiba, mereka mendengar suara derit pintu belakang yang terbuka perlahan. Pintu itu seolah-olah bergerak sendiri, dan Sari langsung menoleh dengan ketakutan. Sari, lihat, Dika berbisik, menunjuk ke arah pintu. Mereka berdua terdiam, menatap pintu yang terbuka lebar. Dalam kegelapan, mereka bisa melihat bayangan yang samar-samar, seolah ada sesuatu yang berdiri di luar. Dika, aku rasa kita harus berhenti, Sari berkata, suaranya hampir bergetar. Dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pintu. Tidak, kita harus melanjutkan. Ini baru permulaan. Dika bersikeras, meskipun kecemasan mulai merayapi pikirannya. Kita sudah di sini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Mereka kembali duduk di lantai, dan Dika berusaha untuk menenangkan Sari. Kita bisa melakukannya. Hanya satu pertanyaan lagi, dan kita selesai. Jika tidak ada yang terjadi, kita tutup permainan ini. Sari, meskipun merasa tidak nyaman, akhirnya setuju. Mereka kembali memusatkan perhatian pada papan jelangkung. Dika mengajukan pertanyaan,
apakah ada arwah yang ingin berbicara dengan kami? Setelah beberapa detik, papan mulai bergerak perlahan. Sari terkejut, tetapi Dika menahan tangannya di atas papan. Jangan takut, Sari. Ini hanya permainan, bisiknya. Papan itu bergerak menuju huruf Y. Sari menatap Dika dengan mata lebar. Apakah itu berarti ada? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Dika mengangguk, merasa terpesona. Sekaligus ketakutan. Tanya lagi, sarannya. Siapa di sini? Tanya Sari, suaranya bergetar. Papan bergerak lagi, kali ini menuju huruf A dan N. Hanya satu huruf. Dika bertanya, bingung. Apakah itu nama? Sari merasakan getaran di tangannya saat papan itu bergerak. Kita tidak tahu, ucapnya dengan suara pelan. Mungkin ini hanya kebetulan. Tetapi saat mereka melanjutkan permainan, suasana di sekitar mereka mulai terasa aneh. Suara bisikan halus mulai terdengar, seolah ada sesuatu yang berusaha berbicara dengan mereka. Dika dan Sari saling memandang, ketakutan menyelimuti mereka. Tiba-tiba, suara ketukan yang lebih keras terdengar dari arah jendela, dan Sari melompat berdiri. Dika, aku tidak bisa melanjutkan. Ini terlalu menakutkan, teriaknya. Dika, yang masih berusaha untuk tetap tenang, akhirnya setuju. Oke, kita tutup permainan ini. Kita sudah cukup, katanya sambil menutup papan jelangkung. Mereka memadamkan lilin dan mencoba menenangkan diri. Namun, saat Sari melangkah menuju jendela untuk menutup tirai, dia merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Dika, aku merasa tidak enak, ucapnya, dan Dika bisa melihat ketakutan di mata Sari. Malam itu, meskipun mereka telah menyelesaikan permainan, Dika dan Sari tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti rumah. Mereka berdua merasakan bahwa malam itu bukan sekadar permainan biasa, dan sesuatu yang tidak terlihat telah terbangun dari kegelapan. Teror pertama. Setelah malam yang mengguncang, Sari merasa gelisah. Meski Dika telah berjanji bahwa permainan jelangkung tidak lebih dari sekadar hiburan, hatinya tidak bisa tenang. Hari-hari berikutnya, perasaan cemas terus menghantuinya. Setiap suara kecil yang terdengar di rumahnya langsung membuatnya teringat pada permainan yang mereka lakukan. Pagi itu, Sari terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi, tetapi rasanya seperti baru saja tidur. Dengan malas, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Saat melihat bayangannya di cermin, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Mungkin hanya efek dari ketidaknyamanan setelah bermain jelangkung, pikirnya. Setelah mandi dan sarapan, Sari pergi ke sekolah. Di jalan, dia berusaha mengalihkan pikirannya dari kejadian malam itu, tetapi bayangan sosok putih yang dia lihat di luar jendela terus membayanginya. Ketika dia tiba di sekolah, Dika sudah menunggu di depan gerbang. Hei, Sari, selamat pagi, sapa Dika ceria, tetapi Sari tidak bisa menyembunyikan ketidaknyamanannya. Selamat pagi, Dika, jawab Sari, berusaha tersenyum. Kau tidak merasa aneh setelah bermain kemarin? Dika tertawa, ayo, jangan bilang kau masih berpikir tentang itu. Kita hanya bermain, kan? Lagi pula, tidak ada yang terjadi. Sari mengangguk, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Di kelas, dia merasa sulit berkonsentrasi. Suara guru yang menjelaskan pelajaran seolah-olah menghilang di telan pikirannya. Dia terus melihat ke arah jendela, berharap tidak ada yang aneh terjadi di luar. Hari itu berlalu dengan lambat. Setiap kali bel berbunyi, ketegangan di dalam diri Sari semakin meningkat. Saat pulang sekolah, Dika mengajaknya ke kafe untuk bersantai. Kita butuh waktu untuk bersenang-senang, Sari. Lupakan tentang jelangkung, serunya. Di kafe, Dika mencoba menghibur Sari dengan cerita lucu dan permainan, tetapi Sari merasa tidak sepenuhnya hadir. Dia terus memikirkan permainan yang mereka lakukan dan perasaan aneh yang menyertainya. Saat malam tiba, Sari kembali ke rumahnya. Dia merasa lelah dan tidak sabar untuk tidur. Namun, saat dia berbaring di tempat tidur, suara aneh mulai terdengar. Seolah bisikan lembut bergema di dalam pikirannya,
membuatnya terjaga. Dia mencoba menutup telinga, tetapi suara itu semakin jelas. Sari, Sari, suara lembut itu memanggilnya. Sari terbangun, jantungnya berdegup kencang, dan dia menatap gelapnya kamar dengan ketakutan. Tidak, ini hanya imajinasiku, gumamnya pada diri sendiri. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menyelimutinya. Beberapa malam berlalu, dan keanehan semakin meningkat. Suatu malam, saat Sari sedang menonton televisi, dia mendengar suara ketukan di dinding. Ketukan itu terus berulang, seolah ada yang ingin menarik perhatiannya. Dia menoleh ke arah dinding, tetapi tidak melihat apa-apa. Dengan rasa takut yang menggelayuti, dia memutuskan untuk pergi ke dapur. Ketika dia berjalan melewati ruang tamu, dia melihat bayangan samar di sudut ruangan. "Siapa di sana?" Sari berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Dia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya, membuatnya merinding. Sari berlari ke dapur dan mengambil segelas air untuk menenangkan diri. Saat dia kembali ke ruang tamu, dia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Papan jelangkung yang dia simpan di lemari kini tergeletak di lantai. "Dika!" teriaknya, dan dia berusaha menghubungi kekasihnya. "Ya, Sari, ada apa?" Suara Dika terdengar dari telepon, tetapi Sari tidak bisa mengendalikan rasa paniknya. "Papan jelangkung ada di lantai. Aku merasa ada yang tidak beres." Sari menjelaskan dengan cepat, suaranya bergetar. "Tenang, Sari, aku akan segera ke sana," jawab Dika, dan Sari merasa sedikit lega mendengar suaranya. Tak lama kemudian, Dika tiba di rumah Sari. Dia melihat papan jelangkung tergeletak di lantai dan menghampiri Sari yang masih ketakutan. "Kau yakin kau tidak mengeluarkannya?" tanya Dika dengan nada khawatir. Aku tidak berani menyentuhnya setelah malam itu." Sari menjawab, mata penuh ketakutan. Dika mengangkat papan jelangkung dan memeriksa sekeliling ruangan. "Mungkin ini hanya kebetulan, tapi kita perlu memastikan," katanya, berusaha menenangkan Sari. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidak bermain lagi. Dika berusaha membujuk Sari untuk tidur di rumahnya, tetapi Sari merasa lebih baik jika tetap di rumahnya. "Aku tidak bisa meninggalkan keluargaku," ucapnya. Saat Dika pergi, Sari menutup semua jendela dan pintu, berusaha merasa aman. Namun, saat dia berbaring di tempat tidur, suara bisikan lembut kembali muncul di telinganya. "Sari, Sari," suara itu semakin mendekat, membuatnya tak berdaya. Dengan napas yang berat, Sari menutup mata dan berdoa agar semua ini berakhir. Dia merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Suara ketukan dan bisikan terus menghantuinya, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri semua ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Sari merasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat telah mengganggu kehidupannya. Dia mencoba berfungsi seperti biasa di sekolah, tetapi bayangan dari malam itu terus menghantuinya. Dia tidak bisa memberitahu Dika sepenuhnya tentang apa yang terjadi, karena takut dianggap berlebihan. Saat Sari pulang ke rumah, dia merasakan ketidaknyamanan di setiap sudut. Suara-suara aneh dan bayangan samar seolah mengikuti langkahnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Perasaan ini semakin menjadi-jadi, dan Sari tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Keluarga tertekan. Malam demi malam, kehidupan Sari dan keluarganya semakin terasa menegangkan. Setiap suara kecil yang terdengar di rumahnya seolah menjadi ancaman, dan suasana di dalam rumah yang dulunya hangat kini dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketakutan. Sari merasa beban di dadanya semakin berat, dan dia tahu bahwa dia harus berbicara dengan keluarganya tentang apa yang terjadi. Suatu malam, saat mereka berkumpul di ruang tamu untuk makan malam, Sari merasa kesempatan itu datang. Ibunya, Elsa, sedang menyajikan makanan di meja, sementara adiknya, Rico, bermain dengan mainan di sudut ruangan. Sari menatap wajah ibunya, yang terlihat lelah dan cemas.
Dia tahu bahwa ibunya juga merasakan keanehan yang terjadi di rumah. Bu, ada yang ingin aku bicarakan, kata Sari dengan suara pelan, mencoba menarik perhatian ibunya. Elsa menoleh dan merasakan ketegangan di wajah Sari. Ada apa, sayang? Apa yang mengganggumu? Tanya ibunya dengan lembut. Sari menggigit bibirnya, mengingat semua kejadian aneh yang telah terjadi. Aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini. Sejak kami bermain jelangkung, aku terus mendengar suara aneh dan melihat bayangan, ucapnya, suaranya bergetar. Ibunya terlihat terkejut, tetapi dia mencoba tetap tenang. Apa maksudmu dengan suara aneh? Suara dari mana? Tanya Elsa, berusaha memahami. Rico, yang mendengar percakapan itu, mengangkat kepalanya. Aku juga mendengar suara wanita menangis dari kamar mandi. Serunya dengan mata lebar. Tadi malam, aku bangun dan melihat bayangan di koridor. Sari merasa hatinya mencelos. Kau juga melihatnya? Tanyanya pada Rico, yang mengangguk dengan serius. Elsa menghela napas, merasa khawatir akan keadaan anak-anaknya. Kita harus berbicara lebih serius tentang ini. Mungkin kita hanya perlu lebih berhati-hati dan tidak memikirkan hal-hal yang aneh, katanya, tetapi Sari tahu bahwa ibunya juga merasakan ketidaknyamanan. Malam itu, setelah makan malam selesai, Sari pergi ke kamarnya dan mencoba tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Dia memikirkan semua yang terjadi dan berusaha mencari cara untuk menghilangkan ketakutan yang melanda keluarganya. Hari-hari berlalu, tetapi ketegangan di rumah semakin meningkat. Suara-suara aneh terus muncul, dan Sari merasa seolah-olah mereka sedang diawasi. Suatu malam, saat Sari sedang belajar untuk ujian, dia mendengar suara mengerikan berasal dari ruang tamu. Sepertinya ada suara wanita yang menangis pelan. Dia segera menghentikan segala aktivitasnya dan merangkak keluar dari kamar. Dia berhati-hati melangkah menuju ruang tamu dan melihat ibunya duduk di sofa, matanya menatap kosong ke arah jendela. Bu, ada apa? Tanya Sari dengan cemas. Elsa menoleh dan menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, sayang. Rasanya ada yang aneh di sini, jawabnya dengan suara lemah. Aku terus mendengar suara-suara, dan kadang merasa ada yang mengawasi kita. Sari merasa hatinya bergetar mendengar perkataan ibunya. Kita harus melakukan sesuatu, Bu. Mungkin kita bisa mencari bantuan, ucapnya penuh harap. Keesokan harinya, setelah berdiskusi dengan Rico, Sari memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang jelangkung dan dampaknya. Dia pergi ke perpustakaan sekolah dan mulai membaca buku tentang permainan tersebut. Dia menemukan banyak cerita seram dari orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama, dan semuanya berakhir dengan kesedihan dan penyesalan. Sari merasa semakin cemas. Dia kembali ke rumah dan memberitahu ibunya tentang apa yang dia temukan. Bu, aku menemukan banyak cerita tentang orang-orang yang bermain jelangkung dan mengalami hal-hal buruk. Sepertinya kita harus berhati-hati, ucapnya. Elsa mendengarkan dengan serius. Apa yang harus kita lakukan, Sari? Aku khawatir untuk kalian berdua, katanya, suara ibunya penuh kekhawatiran. Sari merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin kita perlu mencari bantuan dukun atau orang yang tahu tentang hal-hal gaib. Aku tidak ingin ini berlanjut, sarannya. Malam itu, saat mereka berusaha tidur, suara ketukan kembali terdengar di dinding. Suara itu semakin jelas, seolah-olah ada yang ingin berbicara. Rico tiba-tiba bangun dan berlari ke kamar Sari. Kak, aku takut, teriaknya. Sari memeluk adiknya dan mencoba menenangkannya. Tenang, Rico, kita akan baik-baik saja, ucapnya, meskipun hatinya sendiri bergetar ketakutan. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Mereka harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Keesokan harinya, setelah memikirkan segala sesuatu dengan matang, Sari dan ibunya memutuskan untuk mencari dukun yang dikenal di desa. Mereka ingin meminta bantuan untuk mengusir roh yang mengganggu keluarga mereka. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan, mereka berangkat ke rumah dukun itu, tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya.
Saat mereka tiba di rumah dukun, suasana di sekitar terasa mencekam. Rumah itu terlihat tua dan kumuh, dikelilingi tanaman merambat yang menjalar di dinding. Sari merasakan ketegangan di dadanya, tetapi dia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus menghadapi ketakutan ini dan mencari jawaban. Ketika mereka memasuki rumah dukun, hawa dingin menyambut mereka. Dukun tua itu, dengan wajah keriput dan mata tajam, menyambut mereka dengan serius. "Aku tahu mengapa kalian datang. Kalian telah mengundang sesuatu yang tidak seharusnya," katanya, suaranya tenang tetapi penuh wibawa. Sari merasa ketakutan dan harapan bercampur aduk. "Kami ingin tahu bagaimana cara mengusirnya," ucapnya dengan suara bergetar. Dukun itu menatap mereka dalam-dalam, seolah mencoba membaca pikiran mereka. "Ada ritual yang harus dilakukan, tetapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya," katanya, dan Sari merasakan hawa mencekam di sekelilingnya. "Konsekuensi? Apa maksudnya?" tanya Sari, tetapi dukun itu hanya tersenyum misterius. Malam itu, Sari dan keluarganya tidak bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di rumah semakin meningkat, dan Sari merasa seolah-olah waktu mereka sudah hampir habis. Pencarian jawaban. Hari-hari setelah kunjungan ke dukun terasa semakin berat bagi Sari dan keluarganya. Setiap malam, suara-suara aneh kembali mengganggu mereka, dan ketegangan di rumah semakin meningkat. Suara ketukan di dinding, bisikan halus di telinga, dan bayangan samar yang melintas di sudut ruangan membuat mereka merasa seolah-olah sedang hidup dalam kegelapan yang tak berujung. Sari tahu bahwa mereka harus menemukan jawaban sebelum keadaan semakin buruk. Suatu pagi, setelah semalaman tidak bisa tidur, Sari memutuskan untuk kembali ke perpustakaan sekolah. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk memahami apa yang terjadi adalah dengan mencari informasi lebih lanjut tentang jelangkung dan dampak permainan itu. Dengan tekad yang kuat, dia mulai menjelajahi rak-rak buku yang berisi berbagai cerita rakyat dan legenda urban. Setelah beberapa jam mencari, Sari menemukan sebuah buku tua yang berjudul Misteri Jelangkung dan Rahasia Dunia Gaib. Dia membuka halaman demi halaman, membaca dengan saksama tentang asal-usul permainan jelangkung dan kisah-kisah orang yang pernah mengalaminya. Dalam satu cerita, dia menemukan bahwa permainan tersebut bisa memanggil arwah yang tidak tenang dan, dalam beberapa kasus, bisa menyebabkan kutukan jika tidak dilakukan dengan benar. "Jadi, kami benar-benar mengundang sesuatu yang seharusnya tidak kami ganggu," pikirnya dengan gelisah. Sari merasa semakin cemas ketika membaca tentang bagaimana beberapa orang yang pernah bermain jelangkung mengalami kejadian aneh dan menakutkan, hingga akhirnya harus meninggalkan rumah mereka. Sari memutuskan untuk pulang dan menceritakan penemuannya kepada ibunya. Sesampainya di rumah, dia menemukan ibunya sedang duduk di meja makan, terlihat lelah dan cemas. Riko sedang bermain di ruang tamu, tetapi wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang sama seperti Sari. "Bu, aku menemukan beberapa informasi tentang jelangkung," kata Sari sambil duduk di samping ibunya. "Ternyata, permainan ini bisa menyebabkan kutukan jika kita tidak melakukannya dengan benar. Banyak orang yang mengalami hal-hal aneh setelah bermain." Elsa menatap Sari dengan cemas. "Apa yang bisa kita lakukan, sayang? Kita sudah berusaha mencari bantuan, tetapi sepertinya semuanya semakin buruk," ujarnya, suaranya penuh kekhawatiran. Sari menghela napas, merasa berat. "Mungkin kita perlu mencari tahu lebih dalam tentang cara mengusir roh yang kita panggil. Aku membaca bahwa ada ritual tertentu yang bisa dilakukan untuk mengembalikan ketenangan," ungkapnya. Riko yang mendengarkan percakapan itu tiba-tiba berkata, "Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku takut." Aku mendengar suara wanita menangis lagi tadi malam. Suaranya bergetar, dan Sari merasakan hatinya mencelos. "Tenang, Riko. Kita akan mencari cara untuk mengatasi ini," kata Sari berusaha menenangkan adiknya. "Kita tidak bisa menyerah." Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk kembali mengunjungi dukun yang mereka temui sebelumnya.
Sari merasa bahwa dukun itu mungkin memiliki jawaban yang mereka butuhkan untuk mengusir roh yang mengganggu mereka. Mereka juga mencari cara agar bisa melakukan ritual pengusiran dengan benar. Keesokan harinya, Sari dan ibunya pergi ke rumah dukun. Hawa di sekitar rumah dukun terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Mereka mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, dukun tua itu membuka pintu dengan wajah serius. "Apa yang kau cari, anak-anak?" tanyanya, suaranya berat dan dalam. Sari merasa gugup tetapi berusaha untuk tetap tegar. "Kami ingin tahu bagaimana cara mengusir roh yang mengganggu kami. Kami sudah mengalami banyak hal aneh sejak bermain jelangkung," katanya dengan suara pelan. Dukun itu mengangguk, seolah sudah tahu apa yang mereka alami. Permainan itu berbahaya jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Roh yang dipanggil bisa terikat dengan tempat atau orang tertentu. Jika tidak diusir dengan benar, mereka bisa memberikan kutukan, jelasnya. "Apakah ada ritual yang bisa kami lakukan untuk mengusirnya?" tanya Sari dengan harap. Dukun itu menghela napas. "Ada ritual, tapi kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Ritual ini tidak hanya mengusir roh, tetapi juga bisa membangkitkan emosi yang terpendam. Kalian harus kuat," kata dukun, menatap Sari dan ibunya dengan serius. Sari dan Elsa saling berpandangan. "Kami siap. Apa yang harus kami lakukan?" tanya Elsa, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. "Pertama, kalian harus mengumpulkan bahan-bahan untuk ritual. Siapkan lilin putih, garam, dan seikat daun pandan. Kalian juga perlu menciptakan ruang yang tenang dan aman untuk melakukannya," jelas dukun. "Dan yang paling penting, saat ritual berlangsung, kalian harus fokus dan tidak boleh panik." Sari mengangguk, merasa ada harapan baru. Mereka meminta dukun untuk membantu mereka melakukan ritual, tetapi dukun itu menolak. "Ini adalah perjalanan kalian. Aku hanya bisa memberikan petunjuk. Kalian yang harus melakukannya sendiri." Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Sari dan ibunya pulang dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi ketakutan ini, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Sesampainya di rumah, Sari mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Dia merasa bersemangat, tetapi rasa takut tetap menggelayuti hatinya. "Kita harus melakukannya malam ini, Bu," katanya kepada ibunya. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Elsa mengangguk setuju. "Baiklah, kita akan melakukannya. Aku akan mendukungmu, Sari," ujarnya, meskipun suaranya terdengar gemetar. Malam itu, mereka menyiapkan semua bahan dan menciptakan ruang yang tenang di ruang tamu. Mereka menyalakan lilin putih dan menaburkan garam di sekelilingnya untuk menciptakan perisai pelindung. Sari merasa jantungnya berdebar-debar saat mereka bersiap untuk memulai ritual. Dengan penuh harapan, mereka mengambil napas dalam-dalam dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Sari tahu bahwa mereka harus melakukannya dengan percaya diri dan tidak membiarkan ketakutan menguasai mereka. Saat malam semakin gelap, mereka berdoa agar semua ini segera berakhir dan kehidupan mereka kembali normal. Mencari pertolongan. Malam itu, setelah menyiapkan segala sesuatunya untuk ritual pengusiran, Sari dan ibunya duduk berhadapan di ruang tamu. Lilin putih yang mereka nyalakan bergetar lembut, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Hawa di dalam ruangan terasa tegang, dan Sari bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Dia tahu mereka harus melakukannya dengan hati-hati. "Apakah kita sudah siap, Bu?" tanya Sari dengan suara pelan, menatap ibunya yang terlihat khawatir tetapi berusaha tegar. Elsa mengangguk. "Kita harus kuat, Sari. Ingat, kita melakukan ini untuk mengembalikan ketenangan dalam hidup kita," ujarnya dengan semangat. Namun, Sari bisa melihat kecemasan di mata ibunya. Mereka mulai membaca mantra yang sudah mereka siapkan. Sari merasakan getaran di tangannya saat dia mengucapkan kata-kata yang diulang dari dukun. "Roh yang mengganggu, kami memanggilmu. Datanglah dan tunjukkan dirimu." Suara Sari bergetar, tetapi dia berusaha menahan rasa takut. Setelah beberapa saat,
tidak ada yang terjadi. Lilin menyala dengan tenang, dan mereka berharap ritual ini akan berjalan lancar. Namun, ketika mereka melanjutkan, suara ketukan tiba-tiba terdengar lagi, kali ini lebih keras. Sari dan ibunya saling memandang dengan ketakutan. "Apa itu?" tanya Sari, suaranya bergetar. Elsa menggenggam tangan Sari dengan erat. "Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita," ucapnya, berusaha memberikan kekuatan. Mereka kembali melanjutkan mantra, tetapi suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Angin berhembus kencang di luar, dan suara-suara aneh mulai terdengar di dalam rumah. Sari merasa seolah ada yang mengawasi mereka, dan rasa takut menyelimuti hatinya. "Tunjukkan dirimu, kami tidak takut," Sari berteriak, berusaha terdengar berani meskipun hatinya bergetar. Dia ingin agar roh yang mengganggu mereka tahu bahwa mereka tidak akan mundur. Tiba-tiba, lilin yang dinyalakan padam dengan sendirinya, dan ruangan menjadi gelap seketika. Sari terkejut dan melangkah mundur. "Bu!" teriaknya, tetapi suara ibunya terhalang oleh kegelapan. "Tenang, Sari, aku di sini." Suara Elsa terdengar di kegelapan, berusaha menenangkan. Mereka berdua meraba-raba mencari lilin untuk menyalakannya kembali. Ketika mereka berhasil menyalakan kembali lilin, suasana terasa semakin mencekam. Bayangan samar terlihat bergerak di sudut ruangan, dan suara bisikan terdengar jelas di telinga mereka. "Sari, Sari," suara lembut itu memanggil, membuat bulu kuduk Sari merinding. "Siapa itu? Apa yang kamu inginkan?" Sari berteriak, berusaha menunjukkan keberanian meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Saat itu, dukun yang mereka temui sebelumnya muncul dalam ingatan Sari. "Kau harus kuat, Sari. Jangan pernah menunjukkan rasa takutmu," kata-kata dukun itu terngiang di telinga Sari. Mereka melanjutkan ritual dengan lebih bersemangat. "Kami tidak menginginkanmu di sini. Pergilah dari rumah ini," teriak Sari, suaranya penuh tekad. Dia merasa bahwa mereka harus mengambil kendali atas situasi ini. Tiba-tiba, suara tangisan wanita terdengar lebih keras. "Aku tidak ingin pergi," bisikan itu menyayat hati, dan Sari merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Dia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Siapa yang kau inginkan? Kenapa kau mengganggu keluarga kami?" Sari bertanya dengan penuh harap, berharap bisa memahami alasan roh itu muncul. Suasana menjadi hening sejenak, dan Sari merasakan ketegangan di udara. Mereka menunggu dengan harap, dan tiba-tiba, bayangan putih muncul di depan mereka. Sosok wanita dengan gaun panjang berdiri dalam cahaya lilin yang redup, wajahnya terlihat sedih. Sari dan Elsa terkejut melihat sosok itu. "Apa yang kau inginkan?" Sari bertanya, suaranya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut. Wanita itu tidak menjawab, tetapi matanya yang penuh haru menatap Sari. Dia merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi tidak bisa. Sari berusaha untuk memahami, dan dalam hatinya, dia merasa ada suatu ikatan antara mereka. "Apakah kau terjebak di sini? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" tanya Sari, merasa tergerak oleh kesedihan yang terpancar dari sosok itu. Tiba-tiba, suara tangisan wanita itu menghilang, dan sosok itu menghilang dalam kegelapan. Sari dan Elsa saling memandang dengan bingung. "Apa yang baru saja terjadi?" ucap Elsa, suaranya penuh kebingungan. "Mungkin dia tidak ingin menyakiti kita. Mungkin ada sesuatu yang mengikatnya di sini," kata Sari dengan penuh rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa roh itu bukanlah sosok jahat, melainkan terjebak dalam kesedihan. Setelah kejadian itu, mereka merasa ada harapan baru. "Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang sosok itu. Mungkin ada cara untuk membantunya agar bisa pergi dengan tenang," saran Sari. Elsa mengangguk setuju. "Kita tidak bisa menyerah. Kita harus memahami apa yang terjadi dan mencari cara untuk menyelesaikannya," ujarnya dengan semangat. Malam itu, setelah ritual pengusiran yang mengejutkan, Sari dan ibunya berencana untuk mencari informasi lebih lanjut tentang wanita itu. Mereka tahu bahwa untuk mengatasi ketakutan ini,
mereka harus memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa roh itu terjebak. Dengan tekad baru, Sari dan Elsa memutuskan untuk kembali mencari informasi. Kali ini bukan hanya tentang Jelangkung, tetapi juga tentang sejarah rumah mereka dan orang-orang yang pernah tinggal di sana. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk tentang sosok wanita yang mengganggu mereka, sehingga mereka bisa membantunya menemukan kedamaian. Ritual pengusiran. Setelah malam yang penuh kejutan dan kebingungan, Sari dan ibunya, Elsa, bangun dengan tekad baru. Suasana di rumah terasa lebih tenang, tetapi ketidakpastian tentang sosok wanita yang mengganggu mereka tetap membayangi pikiran mereka. Sari merasa ada yang harus dilakukan untuk membantu roh tersebut, dan mereka perlu segera mencari informasi yang lebih dalam. Pagi itu, Sari dan Elsa memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan desa. Mereka ingin mencari tahu tentang sejarah rumah mereka dan orang-orang yang pernah tinggal di sana. Dengan harapan menemukan informasi yang dapat membantu mereka memahami mengapa roh wanita itu muncul, mereka berangkat. Sesampainya di perpustakaan, mereka langsung menuju bagian arsip. Sari merasakan atmosfer yang tenang di dalam perpustakaan, tetapi dia juga merasa tegang. Mereka mulai menggali dokumen-dokumen lama, surat kabar, dan buku-buku sejarah desa. "Lihat ini, Bu," kata Sari sambil menunjukkan sebuah artikel tua. "Ini tentang keluarga yang tinggal di rumah kita beberapa dekade yang lalu." Elsa membaca dengan seksama. Artikel itu mengisahkan tentang sebuah keluarga yang mengalami tragedi ketika salah satu anggotanya, seorang wanita muda, meninggal secara mendadak. Keluarga itu sangat terpukul, dan setelah kematian wanita tersebut, mereka pindah dari desa dan meninggalkan rumah itu. "Namanya Fatimah," ucap Elsa perlahan, menatap Sari. "Mungkin dia adalah roh yang kita lihat. Dia tampaknya memiliki hubungan yang kuat dengan rumah ini." Sari merasa hatinya berdebar. Jadi dia terjebak di sini karena kesedihannya. "Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita," ujar Sari, matanya berbinar dengan harapan. Mereka terus mencari informasi lebih lanjut. Di antara dokumen-dokumen itu, Sari menemukan foto lama keluarga yang tinggal di rumah mereka. Dalam foto tersebut, dia melihat sosok wanita muda dengan senyum manis, yang terlihat sangat bahagia. Dia merasa ada koneksi yang kuat dengan sosok itu. "Bu, kita harus membantu dia," tegas Sari. "Mungkin kita bisa melakukan ritual untuk memberikan kedamaian bagi arwahnya. Kita bisa membantunya pergi dengan tenang." Elsa mengangguk setuju, merasa tergerak oleh semangat putrinya. "Kita perlu melakukan ritual yang lebih khusus untuknya. Kita bisa memanggil arwah Fatimah dan meminta maaf atas segala kesedihan yang mungkin dia rasakan," ucapnya, suaranya penuh keyakinan. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan mempersiapkan ritual. Mereka mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan, lilin putih, garam, dan beberapa bunga sebagai sesajen untuk Fatimah. Sari juga menyiapkan foto yang dia temukan sebagai simbol penghormatan kepada arwah wanita itu. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Sari dan Elsa menyiapkan ruang di ruang tamu, menyalakan lilin putih, dan mengatur bunga-bunga di sekitar. Sari merasakan campuran antara ketegangan dan harapan. Mereka berdoa agar arwah Fatimah mau mendengarkan mereka dan menerima niat baik mereka. "Fatimah, jika kau mendengarkan kami ingin membantu. Kami tidak ingin kau merasa terjebak di sini. Kami ingin memberikan kedamaian untukmu." Sari memulai ritual dengan suara tenang tetapi tegas. Elsa menambahkan, "Kami meminta maaf jika ada kesalahan yang telah kami buat. Kami ingin kau tahu bahwa kami menghargai keberadaanmu dan ingin membantumu menemukan ketenangan." Saat mereka mengucapkan kata-kata tersebut, Sari merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Lilin-lilin bergetar, dan bayangan samar mulai muncul di sudut ruangan. Sari dan Elsa saling memandang, tetapi kali ini mereka tidak merasa takut. Mereka tahu bahwa mereka sedang melakukan hal yang benar. "Fatimah, tunjukkan dirimu. Kami ingin berbicara denganmu," Sari memanggil, suaranya penuh harapan. Tiba-tiba,
Sosok wanita dalam gaun putih muncul di hadapan mereka, wajahnya tampak sedih tetapi juga penuh haru. Sari bisa merasakan emosi yang mendalam dari sosok itu. "Kenapa kau tidak bisa pergi?" tanya Sari, berusaha mengerti. Fatimah tampak ragu, tetapi akhirnya dia menggelengkan kepala, seolah mengisyaratkan bahwa dia terjebak oleh kesedihan. "Kami di sini untuk membantumu," ucap Elsa, menatap Fatimah dengan lembut. "Kami ingin memberikan kedamaian untukmu. Apa yang bisa kami lakukan?" Fatimah kemudian menunjuk ke arah foto yang dipegang Sari. Sari segera menaruh foto itu di dekat lilin dan bunga. "Ini adalah penghormatan untukmu, Fatimah. Kami ingin kau tahu bahwa kami peduli," ujarnya. Sari merasakan hubungan yang kuat dengan Fatimah. Dia tahu bahwa wanita itu tidak ingin menyakiti mereka, sebaliknya, dia hanya merasa terjebak dalam kesedihan dan kehilangan. "Jika kau bisa mendengar kami memohon agar kau bisa melepaskan semua beban dan pergi dengan tenang. Kami menghargai semua yang kau lakukan di rumah ini, dan kami ingin kau menemukan kedamaian," kata Sari dengan tulus. Fatimah menatap mereka dengan mata yang penuh air mata, dan Sari bisa merasakan perubahan dalam atmosfer ruangan. Hawa dingin mulai menghilang, dan sosok Fatimah perlahan-lahan mulai memudar. "Terima kasih," suara halusnya terdengar lembut, seperti angin berbisik. "Bantu aku, pergi." Sari dan Elsa saling menggenggam tangan, merasakan beban di hati mereka mulai terangkat. "Kami akan membantumu, Fatimah. Pergilah dengan tenang," ucap Sari, suaranya penuh harap. Ketika sosok Fatimah akhirnya menghilang sepenuhnya, lilin-lilin yang menyala kembali bergetar dengan lembut, dan suasana di dalam ruangan terasa lebih ringan. Sari merasa harapan baru muncul di dalam hatinya, dan dia tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang baik. Malam itu, mereka selesai dengan ritual pengusiran yang penuh emosi dan harapan. Meskipun mereka merasa lelah, rasa lega mengalir dalam diri mereka. Sari tahu bahwa mereka telah membantu Fatimah menemukan kedamaian yang dia cari, dan kini mereka bisa melanjutkan hidup tanpa ketakutan yang mengganggu. Dengan penuh rasa syukur, Sari dan Elsa berdoa, berharap agar rumah mereka kembali tenang dan kehidupan mereka bisa berjalan normal lagi. Mereka juga berjanji untuk selalu menghargai ingatan Fatimah dan menjaga rumah itu dengan penuh kasih.